be sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Mopi Film. Seperti biasa masih bersama saya Bang Jo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Island yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama, yang suka sama channel Mopi Film silahkan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan serta apa yang dicita-citakan semoga segera disemogakan. Amin ya robbal alamin. Film diawali di kota Los Angeles, California. Terlihat dua orang pria bernama Mark dan Phil sedang berbincang sambil menunggu seorang di dalam mobil. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti tak jauh dari tempat mereka. Mark dan Phil segera keluar, sementara Mark langsung menghampiri mobil itu. Di dalam mobil tersebut terdapat kakak beradik bernama Los dan Josh. Mereka akan melakukan transaksi narkoboy. Josh diperintahkan untuk memeriksa uang yang dibawa oleh Mark dan Phil, sementara Mark dan Los akan memeriksa narkoba yang telah dipesan oleh Mark. Phil segera memperlihatkan uangnya yang ada di dalam sebuah tas besar. Di sisi lain, Los juga sedang memperlihatkan narkoba yang telah ia bawa menggunakan tas. Mark pun bertanya apakah kualitas narkoba tersebut masih sama seperti biasanya. Los pun menjawab jika bahkan kali ini kualitasnya lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, Mark berteriak pada Phil untuk memberikan uangnya pada Josh. Akhirnya Phil langsung memberikan tas itu dengan cara melemparnya ke bawah, serta mengatakan di waktu Josh tidur wajah Josh terlihat sangat jelek sekali. Setelah mendengar perkataan Phil, Josh langsung menekan senjatanya pada punggung Phil. Josh meminta Phil untuk mengambil tas yang telah ia jatuhkan. Jika tidak, maka Josh akan menembak Phil. Phil beranggapan bahwa selama ini Josh tidak mengerti dan tidak dapat berbicara bahasa Inggris, sehingga ia tak ragu untuk mengejek Josh. Mendengar suara tembakan, Mark langsung saja mengarahkan pistolnya ke arah Los. Los mengatakan bahwa Phil dan Mark akan mati di tangannya dan Josh pada hari itu. Los juga berkata jika Mark menembaknya, maka keluarganya akan mengejar Mark dan semua orang terdekat Mark, sampai semua mayat mereka tergantung di jembatan penyeberangan. Setelah itu, Mark meminta agar Los menutup mulutnya dan segera memasuki Los ke dalam mobilnya. Mark bergegas menghampiri Phil untuk memastikan keadaan Phil. Sesampainya di sana, ternyata Josh telah tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Mark mengangkat telepon dari ibunya yang mengatakan jika adiknya telah tiada. Setelah menerima kabar dari ibunya bahwa kematian tragis kembali terjadi di pulau tempatnya lahir, Mark memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, Mark berusaha menguatkan ibunya yang bernama Yipon. Setelah pemakaman selesai, mantan istri Mark yang bernama Akila turut mengucapkan berduka atas kematian Akem. Akila juga memeluk Mark dan mengatakan agar ia dapat menemuinya segera. Setelah Akila pergi, seorang pria bernama Manuel Alvarez menghampiri mereka dan mengatakan jika ada yang bisa ia bantu, maka Mark dan ibunya jangan pernah ragu untuk meminta bantuan padanya. Sampainya di rumah, Mark bertanya pada ibunya tentang apa yang terjadi pada adiknya. Ibunya mengatakan jika ia tak tahu apapun yang terjadi, hanya Akem mendapatkan pekerjaan dan juga menghindari masalah. Ia pun juga mengatakan bahwa banyak yang telah berubah selama 7 tahun terakhir. Sejak kepergian Mark waktu itu, pulau yang mereka tempati tidak seperti dulu lagi. Mendengar itu, Mark berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mark pun meminta agar ibunya istirahat dan tak mengkhawatirkan keputusannya untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi pada adiknya. Keesokan harinya, Mark mendatangi sebuah kantor polisi terdekat. Mark bertanya tentang apa saja yang telah ditemukan oleh polisi tentang kematian adiknya. Lalu Ned mengatakan bahwa untuk menyelidiki kasus kematian Akem membutuhkan waktu yang lama. Untuk sementara, Ned menyimpulkan bahwa Akem kemungkinan besar berkelahi dengan salah satu gangster yang ada di pulau ini.
Ned juga berkata jika telah banyak terjadi kejahatan di pulau ini semenjak Mark pergi. Apalagi dengan para gangster dari pulau sebelah yang datang ke pulau mereka untuk berpesta. Peredaran narkoba juga semakin meningkat. Lalu Mark mendatangi dojo milik Aquila. Di sana Mark menceritakan semua perkataan Ned pada Aquila. Lalu Aquila menceritakan tentang siapa Manuel Alvarez sekarang. Alvarez adalah orang yang memiliki segala tempat vital di pulau ini. Dia memiliki beberapa bank, perusahaan konstruksi, dan juga beberapa hotel. Dalam waktu 4 tahun, Manuel Alvarez berhasil mengendalikan seluruh ekonomi pulau ini. Dan juga markas para gangster itu tempati juga adalah milik Manuel Alvarez. Aquila juga mengatakan bahwa 2 bulan yang lalu Akem bekerja menjadi bartender di klub milik Alvarez. Klub itu bernama Klub Luna. Setelah mendengar penjelasan dari Aquila, Mark memutuskan untuk menemui Alvarez. Sampai di sana, Mark tanpa basa-basi langsung menanyakan tentang adiknya. Namun Alvarez berkata bahwa Mark tak akan mendapatkan jawaban di klubnya. Akem pergi setelah menyelesaikan shift malamnya, sehingga Alvarez berpikir bahwa Akem ada masalah dengan salah satu kelompok gangster. Alvarez memberi sebuah kertas berisi alamat bar di mana banyak para gangster datang dari pulau lain untuk berkumpul. Alvarez juga berkata jika Akem selalu pergi ke sana setelah pulang bekerja. Setelah itu Mark pergi dari sana dan mendatangi teman lamanya yang bernama Tasem. Di sana, Mark bertanya tentang barang yang sempat ia berikan pada Tasem untuk dikuburkan di tempat yang aman. Pada malam harinya, Mark mendatangi sebuah bar yang dikatakan oleh Alvarez. Sampainya di bar, ia segera mematikan musik yang ada di sana. Hal itu tentu saja memancing amarah seorang pria yang ada di sana. Setelah semua orang keluar, Mark berkata jika kedatangannya ke sana hanya untuk mencari informasi tentang kematian adiknya. Lalu salah satu pria menodongkan pistol ke arah Mark. Melihat itu, Mark segera merebut pistol pria itu dan berkata jika ia tak berniat untuk menyakiti siapapun. Saat Mark sedang bertanya tentang kematian adiknya, tiba-tiba saja salah satu dari mereka berusaha melukai Mark menggunakan pisau. Akhirnya, Mark dan beberapa orang dari gangster terlibat perkelahian. Meskipun Mark sendirian, namun kekuatannya tak dapat diragukan. Ia berhasil menumbangkan pria-pria tersebut. Hingga tersisa satu, pria itu mengatakan bahwa ia tak mengenali adik Mark yang bernama Akem. Bahkan pria itu tak pernah bertemu dengan adiknya. Mereka hanya diperintahkan untuk menghabisi orang yang mencari Akem. Tak lama kemudian, beberapa pria bermotor menghampiri bar dan berusaha menembak Mark. Mark pun dengan cepat bersembunyi dan keluar dari bar. 3 pria yang menggunakan motor itu terus saja mengejar Mark. Hingga akhirnya Mark berhasil bersembunyi sehingga mereka semua melaporkan pada seseorang jika mereka kehilangan jejak Mark. Seseorang di telepon itu meminta mereka bertiga pergi ke rumah ibu Mark untuk memancing agar Mark keluar. Sesampai di sana, mereka segera mencari keberadaan Yepon. Setelah memasuki kamar Yepon, mereka langsung menembaknya. Menyadari ada yang aneh, salah satu dari mereka membuka selimut dan ternyata yang mereka tembak adalah hanya sebuah bantal. Sedangkan ibu Mark sendiri tidak ada di dalam rumah. Sebelum keluar, salah satu dari mereka membawa foto yang berisi Mark dan Aquila. Di sisi lain, Yepon sedang mengkhawatirkan anaknya. Namun, Aquila terus meyakinkan Yepon bahwa Mark akan baik-baik saja. Tak lama, Mark datang dan meminta obat pada Aquila untuk mengobati lukanya. Sedangkan di tempat lain, beberapa polisi dan perawat mendatangi bar. Lalu seorang pria menghampiri Ned dan mengatakan bahwa Ned harus datang ke rumah ibu Mark karena di sana telah terjadi sesuatu. Sesampainya di sana, Ned segera memeriksa kamar Yepon. Ned berkata pada Mark bahwa ini adalah kasus yang jauh lebih besar dari kematian Akem. Lalu Mark berkata jika perkataan Ned benar, masalah ini tak akan berhenti kecuali Ned membantu Mark untuk menghentikannya. Ini adalah pulau mereka, rumah mereka. Ayahnya membangun rumah itu dengan tangan telanjang, begitupun ayah Ned. Ned harus memutuskan akan di sisi mana Ned berdiri. Setelah itu,
Ned berkata jika Mark harus berbicara dengan seseorang penyanyi baru di klub Luna milik Alvarez. Salah satu informannya mengatakan bahwa dia sedang bekerja saat Akem dibunuh. Nama penyanyi itu adalah Nora. Nora tinggal di motel dekat gereja kamar 18. Mendengar perkataan Ned, Mark menjawab jika pulau ini butuh bantuan dan Mark tak dapat melakukannya seorang diri. Lalu Mark pun pergi dari sana. Keesokan harinya, 3 pria suruhan Alvarez untuk menghabisi nyawa ibu Mark dikumpulkan di tempat tinggal Alvarez. Lalu Alvarez pun membunuh mereka satu persatu. Sebelum ditembak, salah satu gangster tersebut menunjukkan foto yang ia ambil di rumah Yipon. Di sisi lain, Mark mendatangi motel tempat Nora menginap. Mark berkata jika Nora memberitahukan apa yang Nora tahu tentang kematian Akem, maka Mark akan mengeluarkan Nora dari pulau ini. Pada awalnya Nora menolak karena jika ia memberitahu pada Mark, maka mereka akan mengancam untuk membunuhnya. Namun, Mark berusaha menenangkan Nora dan berkata jika ia bersumpah akan membawa Nora kembali ke AS. Akhirnya Nora bercerita jika Alvarez lah yang telah membunuh Akem tepat di hadapannya. Hanya karena Akem tak sengaja menumpahkan anggur ke baju Nora. Dan semenjak saat itu setiap kali ia memejamkan mata, maka ia akan teringat dengan kejadian itu. Nora meminta maaf pada Mark dan berkata jika ia turut berduka atas kematian adiknya. Nora juga mengatakan bahwa ia datang ke pulau ini hanya untuk bernyanyi. Beberapa saat kemudian mereka berdua segera keluar dari sana. Di luar sudah ada Ned yang akan mengantarkan Nora untuk menyeberang. Tak lupa Mark berterima kasih pada Nora yang telah mengatakan apa yang telah terjadi pada adiknya. Nora dan Ned pun segera pergi meninggalkan Mark. Sampainya di rumah Akila, Mark segera memberitahu ibunya jika Alvarez lah yang telah membunuh Akem. Sementara itu, Nora dan Ned sampai di tempat penyeberangan. Lalu Ned pun memberikan tiket pesawat milik Nora dan berkata bahwa seseorang rekan Mark yang bernama Phil akan menunggu Nora di Miami. Ned juga berkata agar Nora meninggalkan semua beban yang ada di kepala Nora di pulau ini. Di sisi lain, satu mobil mendatangi rumah Akila yang diyakini Mark itu adalah orang suruhan Alvarez. Sehingga Mark, ibunya, serta Akila segera keluar dari rumah itu lewat pintu belakang. Mark juga memberi senjata dan tak lupa memberikan satu pucuk pistol pada Akila. Mereka bertiga terus berjalan melewati hutan yang ada di belakang rumah Akila. Hingga akhirnya keberadaan mereka terlihat oleh 2 orang pria suruhan Alvarez. Mark dan Akila pun segera menembak mereka berdua hingga tewas. Sementara di depan rumah Akila, Ned berusaha menembak beberapa pria hingga mereka pergi meninggalkan rumah Akila. Sementara itu, Alvarez dan 2 anak buahnya mendatangi motel tempat Nora menginap. Mereka mendapati jika Nora tidak ada di dalam sana, sehingga membuat Alvarez murka karena sebelumnya ia telah meminta suruhannya untuk mengurung dan membius Nora. Lalu Alvarez meminta obat biusnya pada suruhannya. Setelah itu, Alvarez langsung memasukkan obat tersebut pada mulut pria itu hingga mengeluarkan busa dan berakhir tewas di tempat. Di kantor polisi, Ned menghubungi Phil untuk bertanya tentang keadaan Nora. Phil mengatakan bahwa Nora dalam keadaan aman dan juga sehat. Sementara itu, Mark, ibunya, dan Akila mendatangi rumah Tasem. Mark akan menitipkan ibunya dan Akila pada Tasem dan istrinya untuk sementara waktu hingga keadaan benar-benar aman. Namun Akila menolak dan memilih tetap berada di pulau untuk memastikan keadaan Mark. Di sisi lain, Alvarez berkata pada anak buahnya dan kekasihnya yang bernama Clara bahwa keadaan sekarang sangatlah kacau. Karena Nora berhasil diselamatkan, maka artinya Mark dapat membawa surat perintah penangkapan internasional terhadap Alvarez. Alvarez juga mengatakan jika semua yang telah ia lakukan untuk pulau ini berada dalam bahaya hanya karena Mark. Malam harinya, Mark dan Akila berada di sebuah pabrik gula yang telah terbengkalai. Akila berkata jika ia tak mengerti mengapa Mark tak membiarkan Ned menangani kasus ini dan segera mengakhiri semuanya. Dengan kesaksian penyanyi itu, tentu saja Alvarez akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Mendengar perkataan Akila, Mark pun mengatakan bahwa seorang seperti Alvarez tidak akan pernah berakhir di penjara.
Lalu tiba-tiba saja Akila mengungkit kematian anaknya yang belum sempat mereka rasakan kehadirannya. Akila berkata jika Mark juga pasti merasakan kesakitan, sehingga Mark memutuskan untuk pergi dari pulau ini. Anak mereka tak akan pernah kembali dan Akila juga tak ingin kehilangan Mark. Mark bertanya mengapa Akila tiba-tiba membahas tentang anak mereka yang telah tiada sejak ia lahir. Mungkin Mark memang tak dapat menyelamatkan anaknya, tetapi Mark bisa menyelamatkan pulau mereka. Tak lama, mobil polisi yang dipakai oleh Ned berhenti tak jauh dari tempat mereka berdua duduk. Namun, tak ada tanda-tanda jika Ned akan keluar sehingga membuat Mark dan Akila sedikit waspada. Mark memutuskan untuk menghampiri mobil Ned. Dan saat ia membuka pintunya, ia dikagetkan dengan keadaan Ned yang jauh dari kata baik. Ned berkata jika Alvarez akan membunuh seluruh keluarga Mark. Tak lama kemudian, sebuah peluru mengenai kaca mobil, sehingga dengan cepat Akila dan Mark membalas tembakan mereka. Akila dan Mark sadari salah satu dari mereka ada di belakang Akila dan berhasil menangkap Akila. Akila dengan cepat melawan pria itu, namun tanpa disadari seorang pria berhasil menyetrumnya hingga Akila jatuh pingsan. Dan segera bergegas membawa Akila pergi dari tempat itu. Setelah mobil itu pergi, Mark segera menghampiri Ned dan terlihat keadaan Ned semakin melemah. Mark menceritakan kenangan mereka dan Akem saat semasa kecil dulu pada Ned hingga akhirnya Ned pun meninggal. Keesokan harinya, Mark masuk ke sebuah gereja dan meminta izin pada pastor untuk memberikannya kesempatan untuk berbicara. Mark berkata jika Manuel Alvarez telah menyandera Akila dan telah membunuh adiknya dan juga teman masa kecilnya, seorang kepala polisi pulau ini yaitu Ned Wayland. Ia meminta bantuan pada mereka yang ada di sana untuk memberitahu kantor polisi jika melihat atau mengetahui keberadaan Akila. Setelah urusan di gereja telah selesai, Mark langsung pergi ke kantor polisi. Mark berkata pada 4 orang polisi yang ada di sana bahwa mulai sekarang Mark akan mengambil alih pelaksana tugas kepala polisi. Mark memberi tugas pertamanya yaitu menyebarkan berita ke seluruh pulau jika ia menunggu kedatangan Alvarez di kantor polisi. Beberapa jam kemudian, 2 anak kecil mendatangi kantor polisi dan mengatakan jika mereka melihat seorang pria yang selalu bersama dengan Alvarez di hotel tua terbengkalai. Sore harinya, Mark mendapat telepon dari Alvarez yang mengajaknya bertemu besok pagi pada pukul 7.00 di pabrik gula. Alvarez juga mengatakan jika Mark harus datang sendirian membawa Nora, sedangkan Alvarez akan membawa Akila dan tidak boleh membawa senjata apapun. Lalu, Mark pun langsung menghubungi Phil yang telah berada di pulau ini, agar Phil membentuk tim untuk menghadapi Alvarez di esok hari. Besok paginya, Phil bersama beberapa polisi mendatangi tempat di mana Akila disekap. Saat Phil berusaha membuka ikatan di kaki Akila, tiba-tiba saja seorang pria datang dari arah belakang menodongkan pistolnya ke arah Phil. Despacio. ¿Sí? Hey! Sementara Mark mendatangi pabrik gula tua tempatnya bertemu dengan Alvarez. Mark mencoba mengulur waktu hingga ia mendapatkan info dari Phil jika Akila telah aman bersama Phil. Hingga akhirnya Alvarez meminta anak buahnya untuk menembak kepala Mark. Namun, Mark dengan cepat melawan pria botak itu hingga pria tersebut terkapar. Saat Mark berusaha mendekat ke arah Alvarez, pria botak itu berusaha mengeluarkan pisaunya namun belum sempat melukai Mark. Seseorang berhasil menembak pria botak tersebut hingga tewas di tempat. Melihat itu, Mark tak mau Alvarez harus melawan Mark seorang diri. Saat ia mengeluarkan pisaunya, tiba-tiba semua orang yang ada di belakang ikut mendodongkan pistol ke arahnya. Mark dengan tangan kosong berusaha melawan Alvarez yang membawa sebuah pisau. Hingga pada akhirnya, Mark dapat membalikan pisau yang dipegang oleh Alvarez sehingga pisau itu tertancap tepat di dadanya. Take it to hell with you. Mark juga menancapkan pisau itu ke leher Alvarez hingga Alvarez sekarat lalu meninggal. Lalu film pun selesai.
You're right. You never did. Here we go. Okay? That's all I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when